Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Dwi Agustina ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih menilai tingkat kesadaran pasien ya, dan pemeriksaan refleks baby dolls eye movement dan caloric test. Ya baik, sebelumnya saya akan share screen ya. Oke, baik ya. Kita akan membahas tentang penilaian tingkat kesadaran pada pasien ya. Nah, baik teman-teman, di sini tentu saja pasti ya, penurunan tingkat kesadaran pada pasien menjadi tingkat indikator hemodinamik, kestabilan hemodinamik pada pasien ya. Jadi ketika mendapati pasien dengan peningkatan kesadaran yang tadinya kesadarannya rendah lalu kemudian meningkat, nah ini berarti menunjukkan bahwa salah satu komponen yaitu hemodinamik sudah mengalami kestabilan pada pasien tersebut. Namun bagaimana kalau sebaliknya? Kalau misalnya sebelumnya kita mendapati pasien dengan uh, sadar penuh lalu kemudian mengalami penurunan kesadaran, apakah itu apatis, apakah itu sopor ya, atau hingga bahkan koma. Nah, ini salah satu poin yang patut kita curigai adalah gangguan hemodinamik. Ya, walaupun banyak faktor yang lain ya, ada gangguan neurologi yang dari persyarafan yang memang bertanggung jawab terhadap tingkat kesadaran, lalu kemudian gangguan asam basa dalam tubuh yang diakibatkan karena ketidakstabilan bisa dari respiratorik ataupun bisa dari metabolik. Ya. Baik teman-teman, di sini kita akan fokus menilai bagaimana menilai tingkat kesadaran pada pasien. Baik, di sini tujuan kita kali ini adalah yang pertama mendefinisikan ya, nanti kita akan uh, belajar jenis-jenis juga, jenis pemeriksaan kesadaran, ya, lalu kemudian kita akan saya berikan sedikit kasus ya sebagai bahan evaluasi bagaimana nanti teman-teman bisa menilai berapa sih tingkat kesadarannya, apa sih tingkat kesadarannya. Gitu. Lalu kemudian akan ada tambahan tentang baby doll's eye movement dan caloric test ya. Baik teman-teman, ini ada dua jenis tingkat kesadaran, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Ya, dua-duanya ini punya kelebihan dan punya kelemahan. Tidak semua pasien bisa dilakukan pemeriksaan dengan kuantitatif ataupun tidak. Maka dari itu, ketika nggak bisa dilakukan pemeriksaan tingkat kesadaran dengan kuantitatif, maka dilakukan pemeriksaan tingkat kesadaran menggunakan kualitatif. Ya. Seperti apa sih tingkat kesadaran kuantitatif dan kualitatif? Yuk kita lihat ya penjabaran yang berikut ini. Baik ya, di sini kita akan bahas dulu tentang penilaian tingkat kesadaran secara kuantitatif ya. Nah, kuantitatif ini ya teman-teman, namanya juga kuantitatif, jadinya akan menghasilkan nilai. Nilai ini yang berupa angka menjadi nilai objektif dalam menentukan tingkat kesadaran pasien ya. Kita sebut dengan GCS atau Glasgow Coma Scale ya. Ini kelebihannya ya, kelebihannya penilaian kuantitatif ini ya bersifat objektif karena tadi yang saya bilang mengeluarkan dalam bentuk angka ya. Nah, ini syaratnya ya teman-teman, syaratnya ini harus pasien yang tidak terpasang ETT. Kenapa? Kenapa kok pakai ETT nggak bisa pakai kuantitatif ya? Nah, salah satu kondisi yang dialami pasien yang terpasang ETT adalah ketidakmampuan pasien dalam bersuara atau bicara. Nah, ini yang akan mengganggu eh, pemeriksaan GCS kita ya, karena satu komponen yang kita akan pelajari, yang kita akan nilai adalah verbal ya. Jadi ketika pasien terpasang ETT lalu kemudian ketidakmampuan pasien dalam mengungkapkan karena terpasang ETT lalu kemudian kita anggap rendah kemampuan verbalnya, nah ini yang tidak objektif, sehingga pada pasien dengan pemasangan ETT baiknya digunakan metode pemeriksaan tingkat kesadaran menggunakan skala kualitatif yang akan kita belajar nanti di slide selanjutnya ya. Lalu kemudian
Juga kita pastikan pasien tidak memiliki massa atau tumor di area bicara. Ya, di area bicara di sini di area Broca ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini. Jadi ketika pasiennya sadar penuh, tapi mengalami gangguan di area bicara atau area Broca, sehingga membuat pasien itu tidak bicara, ya. Nah, ini pun tidak bisa kita jadikan sebagai dasar tingkat kesadaran pasien. Karena apa? Karena eh, dia sadar penuh, tapi karena nggak bisa ngomong aja, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini ada 3 komponen, teman-teman, yang kita cek ya. Eye movement and verbal ya. Kita akan melihat bagaimana respon mata pasien pada saat kita memberikan aksi ya. Lalu kemudian movementnya pasien, kita akan lihat apakah pasien itu mampu mengikuti instruksi kita, nah, begitu ya. Mampu bergerak tapi tidak mengikuti instruksi, itu tentu saja akan memberikan nilai yang lebih rendah daripada mampu bergerak dan sesuai instruksi ya. Dan satu lagi verbal. Nah, verbal ini ya salah satu dari 3 ya, dari salah satu dari 3 yang akan menjadi bahan dasar penilaian tingkat kesadaran. Nah, maka dari itu pasien-pasien yang misalkan memiliki kanker laring atau kanker faring ya, yang menghambat atau membatasi pasien untuk bisa berbicara atau terpasang ETT ya. Nah, ini tidak dianjurkan untuk menilai tingkat kesadarannya menggunakan metode kuantitatif. Baik, ini metode yang kedua yaitu metode penilaian tingkat kesadaran dengan kualitatif. Nah, ini memang bersifat subjektif ya, teman-teman ya. Tapi kalaupun subjektif tidak terlalu berbeda jauh karena ada rinciannya, ada penjelasannya setiap tingkat kesadaran ya. Nah, keuntungannya metode kualitatif ini adalah dapat digunakan pada berbagai kondisi pasien. Ya, memang ada kelebihan dan ada keuntungannya ya. Baik. Ini kita masuk ke dalam metode penilaian tingkat kesadaran secara kuantitatif yaitu GCS, Glasgow Coma Scale, untuk yang eye ya, atau mata ya. Jadi teman-teman tadi namanya juga tingkat kesadaran. Jadi kita menilai tingkat kesadaran pasien ketika si pemeriksa memberikan aksi. Nah, bagaimana cara aksinya? Dengan cara menginstruksikan ya, atau dengan memberikan rangsang nyeri. Nanti kita lihat ya. Baik, ini GCS ini yang maksimal nilainya 15 ya teman-teman ya. Dengan nilai penilaian mata maksimal 4 ya. Ketika si pemeriksa datang atau perawat datang, lalu kemudian dengan spontan pasien membuka mata ya, atau ketika dipanggil baru ada dipanggil nama Bapak Adi, ya gitu ya. Biasanya kita kalau masuk ruangan mencari pasien Bapak Adi, ya langsung berespon, ya buka mata. Ini kita kasih 4. Ya. Kita kasih poin 4 atau poin maksimal pada bagian eye. Lalu kemudian membuka mata dengan suara atau dengan perintah. Ya. Pak Adi, yuk buka matanya. Dia baru buka mata ya. Jadi ketika kita datang, Bapak Adi, nggak respon, dia masih merem aja. Ya, lalu kemudian kita instruksikan, Bapak Adi, saya perawat Dwi, mohon buka matanya Pak. Nah, baru dibuka. Berarti kita kasih nilai 4. Bagaimana kalau ketika kita memerintahkan pasien untuk membuka mata, tapi nggak buka mata juga? Akhirnya kita beri aksi berupa rangsang nyeri. Nah, ya, rangsang nyeri bagian mana yang kita akan berikan? Rangsang nyeri di bagian dada, sternum ya, sternum di sedikit ditekan. Ya. Nah, ketika pasiennya membuka mata, ketika kita memberikan aksi nyeri, kita kasih nilai 2. Ya. Bagaimana kalau udah dikasih rangsang nyeri, nggak membuka mata juga, berarti nilainya 1. Ya, jadi nilai minimal 1, nilai maksimal 4 untuk eye. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Ini baru eye. Kita ada 3 komponen yang akan menjadi dasar penilaian GCS ya. Untuk verbal atau suara,
Ya, kita akan menilai tingkat kesadaran pasien dengan bagaimana si pasien itu merespon dengan cara dia mengeluarkan verbal atau mengeluarkan kata-kata ya. Jadi ketika eh, kita memberikan aksi, ya, Pak Adi, selamat pagi, Suster. Baik, Pak Adi, kalau kita ada di mana nih Pak Adi saat ini? Oh, kita lagi di rumah sakit, Suster. Orientasi bagus nih di rumah sakit. Oke. Pak Adi sampai saat ini sudah tahu sakitnya apa? Iya, saya sakit DM, Suster. Oke, berarti sudah tahu. Orientasi sudah bagus, pertanyaannya dijawab dengan nyambung ya, dengan ada ikatan. Nah, ini kita kasih nilai maksimal yaitu 5 untuk verbal. Ya, untuk verbal maksimal nilainya 5. Lalu kemudian, Bu, bagaimana kalau dia bisa menjawab, tapi sometimes ya pasiennya menjawabnya nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Misalkan, tadi kita di mana? Kita di rumah sakit, Suster. Oke. Ya, Pak Adi tahu penyakit Pak Adi apa pada saat Pak Adi dibawa ke rumah sakit ini? Oh, saya belum makan, Suster. Wah, itu nggak nyambung nih. Oke, nggak yakin. Mungkin pasiennya nggak dengar. Kita tanya lagi pertanyaan yang lain. Oke, baik Pak Adi. Pak Adi, apakah sudah mendapatkan obat siang kali ini? Aduh, keluarga saya nggak ada yang datang nih, Suster. Saya aja ini. Nah, berarti nggak nyambung lagi ya. Bisa bersuara, bisa menjawab pertanyaan tapi nggak nyambung ya. Artinya ketika kita bertanya dia ada respon menjawab tapi nggak nyambung, kita kasih nilai ya. Nah, bagaimana kalau menggerutu? Nah, menggerutu itu apa ya? Bisa bersuara, menghasilkan suara tapi tidak dapat eh, merangkai dalam bentuk kalimat ya. Misalnya begini ya. Pak Adi, kita di mana? Nanti Pak Adi, pasien akan menjawab, lain kali ya itu ya enggak juga sih ya. Nah, itu enggak bisa merangkai kalimat. Ada kata yang keluar. Si pemeriksa atau perawat mampu mendengar kata dengan jelas, tapi tidak bisa diartikan karena tidak mampu membentuk kalimat. Pasien namanya kita kasih nilai 3. Bagaimana kalau dia nggak bisa mengucapkan kata apapun sehingga si perawat itu sampai apa Pak? Ya diulangi lagi Pak. Ya saya nggak dengar Pak. Ayo apa Pak? Nah, kondisinya mengalami penurunan kesadaran di sini. Sekali lagi ya di sini kalau memang pasiennya itu mengalami gangguan di area Broca atau area bicara, ya tidak dianjurkan menggunakan pemeriksaan tingkat kesadaran kuantitatif. Ya, jadi bedakan antara kondisi pasien stroke yang memang mengalami gangguan pada area Broca itu mirip-mirip suaranya dengan uh, apa namanya mengerang. Beda ini ya teman-teman ya. Nah, kalau seperti itu kita nggak bisa pakai kuantitatif, pakainya kualitatif ya. Nah ini saya contohkan untuk verbal yang poinnya 2. Dia tidak mampu mengeluarkan kata apapun ya. Yang dia bisa lakukan adalah mengerang saja ya. Kapan mengerangnya? Ketika kita memberikan rangsang nyeri ya. Jadi ditanya udah nggak nyambung, ditanya nggak jawab, lalu kemudian kita kasih rangsang nyeri di area sternum, baru dia mengeluarkan verbalisasi dengan suara mengerang. Berarti tingkat kesadaran untuk verbal kita kasih nilai 2. Ya. Bagaimana kalau sudah dikasih rangsang nyeri di daerah sternum? Tidak mengeluarkan suara sama sekali, maka kita beri nilai 1. Ya. Verbal ini maksimal 1 dan minimal, maksimal 5 dan minimal 1. Ya. Lalu kemudian motorik, ya, EMV, eye movement atau motorik dan verbal ya. Di sini motorik nilai maksimal adalah 6 ya. Nah, ini mahasiswa sering ketukar dengan kekuatan otot.
Ya, kekuatan otot itu nilainya atau range-nya 0 sampai 6. Itu menilai kekuatan otot. Ya. Bagaimana si pasien mampu menahan tahanan otot yang diberikan oleh si pemeriksa. Ya, itu kekuatan otot. Tapi kali ini, ya mohon dibedakan ya teman-teman. Kali ini kita mengecek kesadaran pasien, bukan kekuatan otot. Ya, jadi kalau menilai kesadaran pasien, maka kita berikan aksi. Ya, kita berikan aksi. Baik, contoh misalnya, Bapak Adi, ya suster. Oke, Bapak Adi, silahkan angkat kaki kanannya. Kaki kanan pasien diangkat. Oke, berarti sesuai nggak? Sesuai. Masih nggak percaya sesuai? Oke, Pak Adi, cukup kaki kanannya diturunkan. Sekarang tangan kiri diangkat. Nah, dia ngangkat tangan kiri. Berarti sudah sesuai? Sudah. Kita kasih nilai 6. Ya. Jadi di sini patokannya, perbedaannya dengan kekuatan otot, ya. Kalau mengecek tingkat kesadaran motorik, kita memberikan perintah. Ya. Kita memberikan perintah apakah pasien itu mampu mengikuti perintah kita. Tapi kalau memeriksa kekuatan otot, kita memberikan tahanan. Nah, apakah si pasien mampu mempertahankan, mendorong tahanan yang diberikan oleh pemeriksa. Ya, jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Yang satu memberikan perintah untuk melihat apakah pasien itu sadar dan mengikuti perintah yang kita berikan secara motorik, ya tentu saja perintahnya. Ya. Yang satu lagi kekuatan otot memberikan tahanan ke pasien. Ya. Baik, itu nilai maksimal yang kita berikan yaitu motoriknya 6 atau movementnya, ya. Ketika pasien mampu mengikuti gerakan yang kita perintahkan. Ya. Nah, bagaimana kalau pasiennya ini bergerak sih, mampu bergerak, tapi tidak mampu mengikuti perintah dengan baik. Ya, misalnya, Pak Adi, kaki kanannya diangkat, taunya tangannya dua-duanya diangkat. Berarti ini malah sadar, gitu ya. Artinya nggak connect. Oke, satu lagi pemeriksaan yang bisa kita lakukan yaitu memberikan rangsang nyeri. Nah, rangsang nyeri ini pada pemeriksaan motorik tidak hanya diberikan pada sternum, tapi bisa diberikan misalkan di tangan kiri. Tangan kirinya dicubit, ya, maka tangan kanannya memegang tangan kiri untuk melokalisir nyeri. Nah, itu kita berikan poin 5. Ya. Lalu kemudian untuk poin 4, ketika kita berikan rangsang nyeri, ya, dalam bentuk cubitan di tangan kiri, lalu kemudian ada gerakan menolak rangsang nyeri, ya, menolak rangsang nyeri, kita itu berikan 4. Ya. Lalu kemudian ketika kita berikan rangsang nyeri, lalu kemudian pasiennya nggak respon sama sekali, ya, kita berikan rangsang nyeri lagi, ternyata responnya tangan sebelah kanannya nggak melindungi aksi nyeri yang kita berikan, ya, tapi gerakannya itu fleksi abnormal. Jadi gerakan fleksi abnormal itu ke depan. Ya. Oke, ini kita kasih nilai 3, ya. Tapi kalau yang 3 fleksi normal ke depan atau ke dalam, ya. Kalau dikasih rangsang nyeri terus keluar, tangannya cenderung keluar, kaku dan cenderung keluar, ini kita kasih nilai 2, ya, atau gerakan ekstensi abnormal. Ya. Nah, bagaimana Bu? Sudah dikasih rangsang nyeri, rangsang nyerinya di mana-mana, di tangan dikasih, di kaki dikasih, di sternum dikasih, gitu. Tapi tidak ada gerakan sama sekali, berarti nilainya 1. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat, AI tadi maksimal 4, minimal 1, verbalnya maksimal 5, minimal 1, dan motoriknya atau movementnya maksimal 6 dan minimal 1, maka nilai GCS itu minimal pasien akan mendapatkan nilai 3 dan maksimal pasien akan mendapatkan nilai 15. Artinya apa? Artinya 3 itu pasien memang mengalami kesadaran dalam bentuk koma, tidak memiliki respon terhadap verbal, terhadap motorik, dan terhadap mata. Ya. Nah,
Kalau misalkan pasiennya GCS-nya 15 gimana Bu? Berarti GCS-nya secara maksimal pasien sadar penuh. Gitu ya, 15 ya. Oke, nah ini ada penilaian kualitatif ya. Di awal tadi sudah dijelaskan ya bahwa uh, ada positif negatifnya terhadap semua jenis penilaian kesadaran baik kuantitatif maupun kualitatif ya. Di sini penilaian kualitatif kita belajar yang pertama ada kompos mentis. Ini tingkat yang paling tinggi ya teman-teman ya. Uh, Pasiennya sadar penuh baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Pasien dapat menjawab pertanyaan pemeriksa dengan baik. Ya. Jadi kalau misalkan pasien-pasien stroke, ya cocoknya pakai yang mana? Cocoknya pakai yang penilaian kualitatif, ya apalagi struknya uh, kelemahannya banyak sehingga merancangkan penilaian dalam memberikan nilai pada poin motorik atau movement ya. Lalu kemudian pasien terpasang ETT, pasien yang punya kanker atau tumor laring, nah ini bagusnya memang pakai kualitatif ya. Ini tingkat kesadaran yang paling maksimal adalah kompos mentis. Lalu di bawah kompos mentis ada apatis. Seperti apa sih kondisi apatis? Nah, keadaan di mana klien tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Cuek. Kalau keluarga bilang cuek. Nah, biasanya keluarganya bingung nih. Susah, kok bapak saya cuek sih? Gitu ya. Nah, ini tanda dan tanda atau respon warning dari keluarga yang patut kita lakukan evaluasi atau cross check ya, segera datang ke pasien untuk melakukan pemeriksaan penilaian kesadaran secara kualitatif. Lalu kemudian ada delirium. Ya, delirium ini yaitu penurunan kesadaran disertai bicaranya kacau, motoriknya kacau, siklus tidur bangunnya terganggu, klien tambah gaduh, gelisah, kacau, disorientasi dan meronta-ronta. Ini delirium ya. Biasa pasien diselimutin, tapi kakinya menendang-nendang sehingga selimutnya terhempas tanpa disadari aurat kemana-mana, nggak malu gitu ya. Nah ini pasiennya mengalami delirium. Ya. Oke, tahap keempat, di bawahnya delirium ada somnolen ya. Beberapa referensi menyebut dengan letargi. Ya. Kalau obtundasi sama hipersomnia ini jarang ya. Biasanya menggunakan kata somnolen atau letargi, yaitu keadaan mengantuk yang masih dapat pulih bila dirangsang. Tapi bila rangsangnya berhenti, pasien akan tidur kembali ya. Nah ini hati-hati dengan kondisi ngantuk benernya pasien. Nah biasanya perawat akan meng-cross check atau mengklarifikasi dengan pertanyaan ke keluarga, apakah semalam pasien ya dalam ini bapak atau ibu bisa tidur? Oh tidur semalaman. Oh sekarang masih tidur lagi Bu? Iya nggak tahu nih tidur mulu. Nah itu kita curigai apakah tidur, apakah punya kesadaran. Kalau memang tidurnya cukup, secara hitung-hitungan harusnya nih tidurnya cukup nih. Untuk usia 50 tidurnya sudah bagus, sudah 4 sampai 6 jam, tapi kenapa siang masih tidur? Berarti pasien kita curigai untuk mengalami penurunan kesadaran. Ya. Baik, di bawahnya lagi ada sopor, yaitu keadaan yang mengantuk lebih dalam, klien masih dapat dibangunkan dengan rangsang yang kuat, misalnya dengan rangsang nyeri di bagian sternum tadi ya, tetapi klien tidak terbangun sempurna dan tidak dapat memberikan jawaban verbal secara baik. Ya, jadi hati-hati kalau uh, apa namanya pasiennya tidur mulu nih, keluarganya sih seneng ya pasiennya tidur mulu nggak cerewet gitu ya katanya, tapi bagi tenaga kesehatan ini merupakan warning ya, ini merupakan warning ya. Lalu ada semi koma, yaitu penurunan kesadaran yang tidak memberikan respon terhadap rangsang verbal dan tidak dapat dibangunkan sama sekali, tetapi refleksnya masih ada nih teman-teman, ada refleks kornea, ada refleks kuplingnya masih baik ya, tapi pasiennya udah nggak respon, memberikan respon sedikit pun, nah, tapi refleksnya masih ada ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa respon terhadap rangsang nyerinya tidak begitu adekuat atau tidak begitu kuat. Nah, bagaimana kalau koma? Koma ini
level tingkat kesadaran yang paling bawah, ya, yaitu tingkat kesadaran yang sangat dalam, tidak ada gerakan sama sekali, tidak ada spontanitas gerakan, tidak ada respon terhadap rasa nyeri, ya. Jadi memang tingkat yang paling bawah. Nah, namun di beberapa referensi, ya ini saya ngambil referensi yang ada 7 tingkatan secara kualitatif, ya. Ada beberapa referensi yang hanya membagi menjadi 5, ya, dari sopor langsung koma, gitu, ya. CM apatis, somnolen, sopor, koma. Nah, itu pembagiannya ada 5. Nah, ini saya ambil dari referensi yang memang pembagiannya 7, ya. Karena nanti biar nggak kaget aja nih teman-teman ketika mendapatkan rumah sakit yang menggunakan standar penilaian tingkat kesadaran secara kualitatif dengan 7 standar, ya. Oke. Ini ada pemeriksaan pupil mata, ya. Pupil mata ini kita lihat bagian kanan sama kiri simetris atau tidak, ya. Ada kemerahan atau tidak, respon cahayanya seperti apa, adakah dilatasi atau tidak, ya. Saya rasa ini kalau pasiennya memang dikasih respon, dikasih aksi cahaya, ya, lalu kemudian pasien normalnya kan dikasih cahaya, maka pupilnya mengecil, normalnya, sehatnya seperti itu, ya. Tapi ketika kita kasih rangsang cahaya ternyata pupilnya membesar atau dilatasi, berarti pasien sudah mengalami gangguan persyaratan, ya. Jadi memang responnya sudah menurun, ya. Hati-hati untuk kejadian penurunan tingkat kesadaran lebih lanjut, ya. Baik, ini saya kasih sedikit contoh, ya. Seorang laki-laki berusia 45 tahun, diagnosa medisnya adalah cedera kepala. Pasien mampu membuka mata dengan rangsang nyeri, pasien dapat membentuk kata tapi tidak dalam bentuk kalimat, ya. Pasien mampu menggerakkan tangan pada saat diberikan nyeri dan menghindari rangsang nyeri. Ini berapa nih, ya? Silahkan teman-teman komen di chat, kolom chat di bawah, ya teman-teman, ya. Jangan lupa gunakan nama teman-teman, ya, nama mahasiswa, lalu kemudian sebutkan nilai GCS yang Anda dapatkan pada evaluasi yang saya berikan ini. Oke, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum memberikan jawaban, ya, maka not teman-teman belum mengerjakan tugas dari saya, ya. Baik, di sini ada pemeriksaan secara neurologi yang mampu melihat apakah fungsi refleks dan neurologinya ini baik atau tidak, ya. Nah, ini namanya baby doll's eye movement, ya. Baby doll's eye movement ini, ya, ketika kepalanya kita putar ke samping, ya, tetapi matanya masih melihat ke depan atau malah ke tengah, ya, ini kita sebut dengan intact brain stem, ya. Tapi ketika kepalanya kita putar, bukan kita putarkan, ya, kita tengokkan ke samping, lalu matanya dengan kepalanya ini sesuai, gitu, ya, maksudnya sesuai. Kita gerakan ke kiri, matanya ke kiri, gerakan kepalanya ke kanan, matanya ke kanan, kita sebut dengan brainstem affected. Mana yang normal? Yang normal adalah brainstem affected, ya. Jadi pernah lihat ini, ya, boneka, ya. Boneka kan kalau misalkan didirikan maka dia melek, ditidurin maksudnya posisinya ditidurin maka merem, ya, seperti itu, ya. Jadi normalnya seperti itu. Jadi ketika dibelokkan ke kanan, bola mata akan ikutan ke kanan, uh, ditengokkan ke kiri maka ke kiri, ya. Nah, tidak normal ketika kepala dibelokkan ke kanan, mata tetap midline, tetap ke depan. Nah, ini tidak normal, ya.
Baik, ini ada satu lagi pemeriksaan caloric test ya, atau kita sebut dengan vestibulo-ocular reflex ya. Ada namanya juga kalorik ya teman-teman ya. Ada dua suhu yang kita berikan ya, yaitu suhu dingin dan suhu panas. Ya, suhu dingin dan suhu panas ya. Nah, ketika kita berikan suhu dingin ya, normalnya itu bola mata akan mengarah ke arah suhu tersebut. Ya, itu artinya vestibulo-ocular refleksnya positif, artinya normal ya. Tapi kalau kita berikan rangsang panas, maka bola mata akan menjauh dari rangsang yang kita berikan. Ya. Baik, contohnya yang di tengah ini ya, ada air dingin, maka bola mata akan mengarah ke bagian kanan karena air dinginnya tiba atau mendekat dari arah kanan. Kalau yang gambar sebelah sini, air dinginnya mendekat di area kiri, maka bola matanya mengarah ke arah kiri. Ya. Namun sebaliknya untuk rangsang yang kita berikan yaitu termalnya panas, ya maka akan menjauh. Nah, ini kondisi normalnya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu pasien, lalu kemudian dikasih air dingin justru malah menjauh bola matanya, nah ini berarti refleksnya negatif, artinya tidak normal. Ya, artinya memang ada kerusakan pada neurologi, apakah itu uh, tingkat kesadarannya ya, ataukah gangguan refleks spesifik pada thermal ya, seperti itu. Baik, itu saja untuk materi GCS dan pemeriksaan baby dolls eye movement serta caloric test ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan boleh teman-teman komentar di kolom di bawah ya, di bawah YouTube yang akan saya share ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.